Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dimas Angga Dita Wardana SPD, nomor induk mahasiswa PPG A951247673. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru tertentu tahun 2025 dari program studi pendidikan guru sekolah dasar pada LPTK Universitas Muhammadiyah Surakarta. Video praktik pembelajaran ini dilaksanakan di kelas 5 Sekolah Dasar Negeri Segulung 4, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur. Pembelajaran ini menggunakan materi pembelajaran harmoni dalam ekosistem atau rantai makanan. Rekaman ini dilaksanakan pada hari Senin 21 Juli 2025. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran hari ini, silakan kalian memeriksa kerapian dirinya. Apakah seragamnya masih belum lengkap? Tidak pakai sepatu, belum memakai dasi, bajunya keluar, tolong untuk segera dirapikan. Sudah rapi? Kemudian silakan memeriksa di bawah kursi dan di bawah mejamu, apakah masih ada sampah. Kalau masih ada sampah, silakan untuk dibuang ke tempat sampah terlebih dahulu. Sudah bersih? Sudah. Nah, agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar, ilmunya berkah dan manfaat, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Kelas 5 Siap. doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya Pak Dimas ingin memeriksa kehadiran anak-anak Pak Dimas di kelas 5 ini. Siswa kelas 5 mana suaranya? Iya. Lihat kanan dan kirinya. Iya. Adakah kursi tak berpunya? Lengkap semua. Alhamdulillah hari ini semua anak-anak kelas 5 masuk. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, rasa cinta kita kepada tanah air, sejenak mari kita berdiri untuk bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silakan berdiri. Sikap sempurna. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan untuk duduk kembali. Sebelumnya Pak Dimas ingin mengecek, ingin memeriksa kesiapan kalian. Coba kalian nanti jawab lagu dari Pak Dimas. Siswa kelas 5 apa kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Siswa kelas 5 semuanya Hebat. Pak Dimas, bagaimana kabarnya? baik. Siapkah ajari kami semua? Siap. Kami siap belajar dengan seksama. Kami fokus, kami bisa, dan kami paham.
mengingatkan kembali tentang kesepakatan kelas yang telah kita buat sebelumnya. Kesepakatan kelas yang kita buat sebelumnya itu yang pertama adalah apa? Kelas kondusif. Artinya ketika nanti ada yang berbicara, tolong nanti kalian untuk mendengarkan. Sama halnya ketika nanti kalian berbicara, Pak Dimas juga akan diam dan mendengarkan. Gitu ya. Yang kedua adalah saling menghargai. Nah, ketika nanti kalian bekerja kelompok, nanti Pak Dimas minta kalian saling bekerja sama dengan baik. Kalau ada temannya yang berbeda pendapat, tolong itu diterima dengan lapang dada. Jangan bertengkar, jangan dibully, begitu ya. Yang ketiga adalah aktif dalam pembelajaran. Aktif dalam pembelajaran. Nah, ini yang paling penting. Kenapa? Karena pembelajaran yang baik itu ketika nanti kalian juga aktif ikut berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran itu. Jadi jangan hanya diam, jangan hanya ngantuk, jangan ngobrol sendiri. Tapi kalau ada yang belum jelas, bisa diacungkan tangan untuk bertanya kepada Pak Dimas. Gitu ya? Terus apakah kalian masih ingat materi apa yang kita pelajari sebelumnya? Ada yang masih ingat? Ya, apa? Sifat-sifat cahaya. Sifat-sifat cahaya, kemudian Sifat-sifat bunyi. sifat-sifat bunyi, Gangguan penglihatan. Betul. Kemarin kita sudah belajar tentang sifat-sifat cahaya, sifat-sifat bunyi, dan gangguan penglihatan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang apa ya? Sebelum itu, nah, Pak Dimas punya pertanyaan nih untuk menjelaskan hari ini kita akan belajar apa. Coba kalian jawab. Siapa di kelas 5 ini yang sebelum berangkat sekolah dan sepulang sekolah langsung mengambil piring kemudian makan? Siapa ada? Ya, berarti semuanya tidak tahan lapar. Kenapa? Mengapa kita harus makan? Mengapa menurutmu? agar kita tidak lapar. Agar tidak lapar, agar kenyang, begitu ya. Terus menurutmu apakah hewan dan tumbuhan di seluruh alam semesta ini juga makan? Ya. Juga butuh makan, betul ya. Terus bagaimana jika tidak tersedia makanan di alam? Kelaparan. Iya, semua makhluk hidup termasuk manusia, tumbuhan, hewan akan kelaparan dan akan terjadi kepunahan. Nah, betul. Hari ini kita akan belajar tentang rantai makanan. Rantai makanan, kegiatan makan dan dimakan. Betul. Nah, mengapa manfaatnya untuk belajar rantai makanan itu apa? Yang pertama, menjaga keseimbangan ekosistem. Yang kedua, mengetahui peran penting setiap makhluk hidup. Jadi setiap makhluk hidup itu punya peran-peran yang sangat penting. Kemudian mencegah kepunahan makhluk hidup, mengetahui dampak perubahan lingkungan, yang terakhir meningkatkan kesadaran lingkungan. Jadi mari mulai hari ini setelah pembelajaran ini nanti kita menjaga keseimbangan alam atau menjaga keseimbangan ekosistem. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama, melalui tayangan video peserta didik dapat menentukan hubungan antar makhluk hidup pada suatu ekosistem dalam bentuk rantai makanan dengan benar dan mandiri. Jadi nanti kalian akan Pak Dimas tampilkan sebuah video, kemudian kalian menyimak dan mendengarkan isinya. Nanti Pak Dimas akan berikan kalian pertanyaan tentang video itu. Yang kedua, melalui penggunaan media param, peserta didik dapat menganalisis peran makhluk hidup pada rantai makanan dengan tepat dan bertanggung jawab. Nah, nanti ada pada saat Pak Dimas nanti menerangkan, Pak Dimas juga nanti akan menggunakan media param. Media param itu papan rantai makanan. Dan nanti kalian juga bisa menggunakan media param ini untuk belajar tentang rantai makanan. Kemudian yang ketiga, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat membuat contoh rantai makanan pada ekosistem di lingkungannya dengan susunan yang tepat dan bertanggung jawab. Nah, nanti kalian akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Nah, nanti setiap kelompok akan membuat contoh rantai makanan. Nah, jadi nanti hari ini nanti kegiatan pembelajarannya seperti ini kurang lebihnya. Untuk memulai materinya sebelumnya agar lebih semangat, mari kita tepuk semangat terlebih dahulu. Bisa? Bisa. Coba tepuk semangat. Semangat.
mari bersama-sama kita tonton video yang ada di depan. Nah, nanti ketika menonton video, tolong kalian simak isinya apa, karena nanti Pak Dimas akan bertanya kepadamu. Sudah dilihat videonya? Suara apa itu? Tikus. Burung apa itu kira-kira? Setelah kalian melihat videonya, tolong jawab pertanyaan dari Pak Dimas. Video apa yang telah kalian lihat tadi? Ada apa saja di dalamnya? Tikus makan padi. Padi, terus? Ular makan tikus. Sudah? Ada lagi? Elang makan ular. Yang terakhir? Lalu elangnya mati. Elangnya mati. Terus menurutmu mengapa? Kok tikus itu makan padi? Mengapa ular kok makan tikus? Kenapa itu? Untuk apa kira-kira? Untuk mendapatkan energi. Untuk mendapatkan energi. Kalau nanti tumbuhan dan hewan-hewannya itu tidak makan, nanti dia akan lemas, tidak punya energi, begitu ya. Terus apa yang terjadi apabila ular tidak makan tikus? Apa yang akan terjadi? Tikus akan menjadi semakin banyak. Tikus akan menjadi semakin banyak. Kalau tikus menjadi semakin banyak, bagaimana kalau tikusnya itu semuanya memakan padi? Apa yang terjadi pada padi? Akan habis. Iya, karena tikusnya banyak, tidak ada yang memangsa, tikusnya menjadi populasinya banyak, padinya habis dimakan oleh tikus. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar tentang itu, tentang kegiatan makan dan dimakan, seperti video yang telah kalian perhatikan. Nah, rantai makanan. Apa sih rantai makanan itu? Rantai makanan adalah hubungan makan dan dimakan dalam suatu ekosistem sebagai upaya untuk mendapatkan energi. Nah, di dalam rantai makanan ini, makhluk hidup itu punya perannya masing-masing. Ada yang berperan sebagai produsen, ada yang berperan sebagai konsumen, ada yang berperan sebagai pengurai. Produsennya adalah buah atau pohon ceri ini, pohon ceri. Pohon ceri dimakan oleh tupai. Kemudian tupai dimakan oleh musang. Musang dimakan oleh harimau. Harimaunya ada yang memangsa lagi enggak? Tidak. Kemudian harimaunya karena umur, karena penyakit, harimaunya mati. Kemudian dimakan oleh Jamur. diuraikan oleh jamur. Nah, jamur ini mengubah bangkai hewan menjadi nutrisi untuk digunakan produsen untuk menghasilkan makanannya melalui proses fotosintesis. Boleh sambil tepuk-tepuk? Ayo kawan kita belajar komponen dalam rantai makanan. Ada produsen, konsumen satu, konsumen dua, juga pengurai. Makan, dimakan. Itulah proses rantai makanan. Silakan kalian membuat kelompok terlebih dahulu. Apakah kelompoknya berubah atau tetap seperti ini? Tetap. Oke, kemarin Pak Dimas sudah
mengelompokkan kalian berdasarkan gaya belajarmu. Ada yang suka bernyanyi, ada yang suka menggambar, ada yang suka bermain peran. Jadi kesepakatannya berubah atau tetap kelompoknya? Tetap. Oke. Kemudian Pak Dimas akan memberikan kalian LKPD. Sembari nanti mengisi LKPD-nya, tolong kalian pikirkan nama kelompokmu apa. Kalau bisa hewan herbivora. Ayo, apa hewan herbivora? Hewan pemakan tumbuhan. Oke. Kelompok angsa lagunya. Nah, nanti ditulis juga ekosistemnya ada di mana ini. Nanti makanannya ada di ekosistem mana? Ditulis di sini. Kalau misalnya tempatnya itu masih sisa, nanti boleh disilang saja. Ya, yang nomor 1 itu berarti apa? Konsumen atau produsen? Produsen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok rusa akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kita mulai dari yang di bawah rezeki. Ini rantai makanan berekosistem sawah. Padi sebagai produsen. Padi dimakan tikus sebagai konsumen tingkat 1. Kemudian tikus dimakan oleh ular, konsumen tingkat 2. Ular dimakan oleh elang, konsumen tingkat 3. Kemudian elang mati diurai dekomposer. Dekomposer menghasilkan energi untuk padi berfotosintesis. Ya, oke. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Tidak ada. Kalau tidak ada, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat. LKPD-nya mana? Silakan kembali ke tempat. Ya, terima kasih untuk kelompok rusa. Mari kita beri tepuk hebat. Masih bisa? Coba tepuk hebat. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Hebat. Oke, sekarang kelompok mana yang akan mempresentasikan hasilnya? Mana dulu? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok angsa akan mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelum dimulai, kita nyanyi dulu. 1, 2, 3. Mana di mana padi-padi saya dimakan sama tikus. Mana di mana tikus-tikus itu dimakan sama ular. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati menjadi pupuk bagi tanaman padi. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati menjadi pupuk bagi tanaman padi. Berarti ekosistem di mana? Rantai makanan pada ekosistem apa itu? Sawah. Sawah. Coba kamu jelaskan. Apa saja yang ada di sawah? Padi berperan sebagai produsen. Lalu tikus memakan padi, konsumen 1. Ular dimakan tikus, jadi konsumen. Tikus dimakan ular. Tikus dimakan ular menjadi konsumen 2. Ya. Ular dimakan elang menjadi konsumen 3. Elangnya mati, diurai dekomposer menjadikan pupuk bagi tanaman padi. Ya, jadikan pupuk atau nutrisi untuk padi berfotosintesis. Ekosistem mana tadi? Sawah. Sawah. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Tidak ada. Kalau tidak ada, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan kembali. Silakan kembali ke tempat. Mari kita beri tepuk wow kepada kelompok
angsa. Tepuk wow. Dikasih W, dikasih O, dikasih W. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok kelinci akan mempresentasikan hasil kerja kami. Rantai makanan yang ada di ekosistem padang rumput. Ada ekosistem padang rumput. Ada apa saja? Saya sebagai rumput. Saya sebagai belalang konsumen 1. Saya sebagai kata konsumen tingkat 2. Saya ulang. Saya ulang sebagai konsumen tingkat. Yang memakan rumput adalah belalang karena belalang adalah hewan herbivora. Lalu belalang Silakan dimakan belalang. Lalu kata akan memakan belalang. Silakan dimakan kata. Terus? Lalu ular akan memakan kata. Wah. terus. Setelah itu elang akan memakan ular. Oke. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Tidak ada. Jika tidak ada, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke tempat. Mana LKPD? Terima kasih untuk kelompok kelinci. Mari kita beri tepuk good job. Masih ingat? Coba bareng-bareng ya. Tepuk good job. GWODGOB. Good job. Asik. Ya, oke. Terima kasih. Hari ini pembelajaran IPS-nya menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Oke. Sekarang Pak Dimas ingin mengevaluasi apa yang kurang, apa yang sudah bagus untuk dipertahankan ya. Semuanya presentasinya sudah bagus. Namun ada beberapa anak yang masih kurang percaya diri. Ada yang masih ngobrol sendiri, ada yang goyang-goyang seperti ini. Nah, itu sikapnya itu tolong nanti dijaga ya. Nah, terus pada saat pengerjaan LKPD masih ada beberapa anak yang kurang memberikan ide atau tidak membantu temannya dalam mengerjakan LKPD. Jadi kedepannya Pak Dimas minta kalian bekerja sama dengan baik, semuanya ikut membantu, semuanya ikut terlibat. Seperti itu ya. Terus coba kalau Pak Dimas ingin mengulas materi yang tadi. Kira-kira di ekosistem laut, siapa yang berperan sebagai produsen? Fitoplankton, betul. Ini apa yang terjadi? Apa yang terjadi menurutmu ketika nanti salah satu hewan yang ada di ekosistem itu punah? Apa yang akan terjadi? Keseimbangan ekosistem akan rusak. Iya, keseimbangan ekosistem akan rusak. Ekosistem akan menjadi tidak seimbang. Terus dari materi yang Pak Dimas jelaskan ini, apakah ada yang kurang jelas atau mungkin ada yang ingin bertanya? Saya Pak. Oke, silakan kata. Kata siapa? Wahib. Silakan Wahib. Pak, bagaimana cara menjaga keseimbangan ekosistem? Baik, pertanyaan yang bagus. Beri tepuk tangan untuk Wahib. Keseimbangan ekosistem. Bagaimana caranya untuk menjaga keseimbangan ekosistem? Oke, yang pertama, tidak berburu hewan secara berlebihan. Kemudian yang kedua, menjaga kebersihan alam. Yang ketiga, menjaga keasrian alam. Jadi tidak menebang pohon, tidak. Bagaimana, Heb? Oke? Oke. Ada yang mungkin ingin bertanya lagi? Tidak?
Supaya konsentrasi kita tetap terjaga, mari semuanya berdiri untuk melakukan gerakan konsentrasi. Ayo semuanya berdiri. Lakukan dengan semangat, nanti jujur, siapa yang salah nanti jujur ya. Hitungan ketiga, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1,
8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2. 2. 1. Yeay. Nah ini, mari kita sama-sama menyimpulkan materinya. Nah, jadi kesimpulan dari materi hari ini, materi rantai makanan, mata pelajaran IPAS ini, itu kesimpulannya dengan memahami hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem, kita dapat lebih memahami dinamika alam dan pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem untuk kelangsungan hidup semua makhluk hidup. Sebelum itu, Pak Dimas ingin tahu perasaanmu hari ini seperti apa? Setelah melakukan pembelajaran dengan Pak Dimas, apakah senang, apakah sedih, ataukah ada hal-hal yang lain? Ya, nanti ditulis perasaannya, mulai ditempel, ayo. Di grup WA silakan untuk dibuka, nanti silakan untuk dikerjakan soal evaluasinya. Sudah semua, sudah lengkap semua ini. Nah, coba kalian cek jawabannya. Coba kalian cek skornya, Pak Dimas tulis. Ya, di atas 70 atau pas dari 70 nanti akan dapat pengayaan dari Pak Dimas. Yang masih kurang nanti akan dapat remedial. Itu nanti dikerjakan di rumah. Nanti akan Pak Dimas pantau melalui grup WA dan akan dipantau oleh Bapak Ibu kalian. Oke? Untuk materi selanjutnya kita akan belajar tentang jaring-jaring makanan. Ini lagu daerah berjudul Gugur Gunung. Bisa? Bisa. Ayo coba. 1, 2, 3. Ayo. Ayo. Konco. Konco. Ngayahi karyane projo kene. Kene. Gugur gunung kandang gawe. Sayur rukun barengan ro kancane. Lila lan legowo kanggo mulyane negara. 1, 2, 3 maju papat diulang-ulangake mesti enggak kampunge. Holopis kuntul Paris, holopis kuntul Paris, holopis kuntul Paris, holopis kuntul Paris. Nah, jadi sama-sama kita lestarikan budaya daerah, jangan pernah malu untuk bernyanyi lagu-lagu daerah. Oke, agar pembelajaran kita hari ini ilmunya berkah dan manfaat untuk kita semua, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Kelas 5 Siap. mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Memberi salam. Selamat siang Fatimah. Selamat siang, nanti pulangnya hati-hati, sampaikan salam Pak Dimas untuk orang tua kalian di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.